Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Mudrawan. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, dengan nomor peserta PPG 20150211341. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Banjar. Berikut video praktik mengajar saya. Turang Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Baik, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik ya. Karena Bapak lihat wajah kalian hari ini semuanya ceria ya. Pasti semuanya dalam kondisi yang baik ya dan tidak ada halangan sepertinya ya. Hari ini kita akan kembali dalam kegiatan belajar yaitu belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kegiatan belajar dimulai, Bapak ingin melihat semangat kalian terlebih dahulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat buah. Wah, semangatnya luar biasa ya. Di dalam mengikuti kegiatan belajaran, kalian harus tetap menumbuhkan semangat yang luar biasa supaya bisa mengikuti kegiatan belajaran dengan baik, dengan semangat yang menggebu-gebu ya. Artinya apabila semangat itu sudah tumbuh dari dalam diri, maka kalian mengikuti pelajaran, menimba ilmu, dan yang lainnya pasti juga dengan semangat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajaran, Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada? Berapa orang? Dua. Siapa saja yang tidak hadir? Tunggak sama Tegar. Gunggek sama Tegar. Oke. Apakah ada pemberitahuan dari temanmu? Ada? Ya. Kemana mereka? Izin. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Karena ada dua teman kalian yang tidak hadir, ya yang lainnya hari ini semua sudah bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Oke, hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang teks berita. Ya, apakah anak-anak ada yang masih ingat apa itu pengertian dari berita? Ya. Setahu saya, teks berita merupakan suatu teks yang memberikan informasi secara aktual dan faktual. Ya. Teks berita adalah teks yang memberikan informasi secara aktual dan faktual. Kalian ada yang masih ingat apa itu aktual, apa itu faktual? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan, Risiana. Informasi yang hangat yang baru saja terjadi. Aktual, ya, yang baru saja terjadi. Kalau faktual? Faktual adalah informasi yang benar. Ya, benar-benar nyata atau berdasarkan fakta. Oke. Nah, karena kalian sudah masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, anak-anak diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur teks berita secara audio visual. Ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan belajar kita hari ini, sekarang anak-anak bergabung dulu bersama kelompok. Sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Oke?
Sudah semuanya bergabung bersama kelompok? Sudah, ya oke. Sebelum lagi sebentar Bapak akan memberikan LKPD, sekarang mari kita bersama-sama menganalisis dulu permasalahan yang ada, yaitu Bapak akan menampilkan sebuah teks berita. Ya, yaitu teks berita, kalian silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Tentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam berita audiovisual berikut ini. Semuanya sudah siap? Sudah siap? Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Namun jika dengan berlangsung jatuh berata penyepian karena mau berada di Bali selama 2 bulan untuk bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di Kuta. Sementara calon juga membantu seorang warga yang mengalami luka dalam. Oke, demikian tadi kalian sudah menyimak sebuah video, ya, yaitu teks berita. Dari berita yang sudah disajikan tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan di mana kejadiannya? Ayo coba, ada yang bisa angkat tangan? Oke, Pispan. Di desa adat Tuban. Apa yang terjadi? Ayo, dari kejadian tadi. Ada warga berkeliaran saat hari raya Nyepi. Iya, ada warga yang berkeliaran pada saat hari raya Nyepi. Ya, oke. Itu permasalahan yang sudah kalian bisa temukan. Lagi sebentar, Bapak akan membagikan permasalahan. Kalian silakan analisis dan tentukan unsur-unsur teks berita yang terdapat di dalam permasalahan itu. Nah, anak-anak, sebagai bahan referensi untuk menemukan informasi tentang unsur 5W1H yang terdapat di dalam permasalahan, kalian juga bisa mengaksesnya menggunakan HP kalian, ya, pada link Google Site yang sudah Bapak bagikan. Bapak menggunakan media ini supaya kalian selain bisa belajar di sekolah, kalian juga bisa belajar di rumah, ya, dimanapun dan kapanpun kalian bisa belajar. Sudah, itu nanti akan digunakan sebagai bahan referensi. Nah, sekarang kalian sudah bersama kelompok kalian, Bapak akan membagikan lembar kerja atau LKPD, ya. Silakan diskusikan bersama kelompokmu dan tentukan unsur-unsur 5W1H yang terdapat di dalam teks yang Bapak bagikan. Silakan dibagikan, dibantu. Di belakang lagi satu. Bisa dilihat lagi satu. Oke, anak-anak semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Ya, silakan dicermati dulu LKPD-nya dengan baik. Dilihat ruang kolaborasinya. Pada bagian atasnya ada sebuah teks berita. Ya, ada pertanyaan? Ya, diisi nama lengkap, ya. Diisi nama, ya, kelas diisi. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk LKPD ini juga kalian bisa akses di Google Site. Ya, di Google Site juga ada. Ya, anak-anak semuanya sudah membawa perlengkapan untuk melakukan presentasi lagi sebentar? Sudah, alat-alatnya sudah dibawa? Sudah. Karena kalian sudah semuanya membawa alat-alat, ya, membawa kertas manila, juga kertas origami, dan juga kertas HPS, silakan tuangkan nanti hasil diskusi kalian ke dalam kertas yang sudah Bapak bagi, sudah kalian bawa. Ya, nanti silakan ketika kalian sudah usai melakukan diskusi, kita akan melakukan presentasi. Kalian siap menampilkan hasil karya atau hasil belajar kalian. Sudah bisa dipahami? Sudah. Silakan bekerja. Kalau ada
permasalahan nanti silakan tanyakan ke Bapak. Bapak akan mendampingi kalian. Langsung biar lebih cepat. Ada? Ada permasalahan? Bagaimana? Langsung saja ke jawabannya ya. Apa yang terjadi? Kemudian tentukanlah dari teks brief. Tidak usah. Unsur apa? Boleh? Kalian kreasikan ya. Buat peta konsep boleh ya. Tergantung dari kreasi kalian, dari kreativitas kalian. Ya. Buat semenarik mungkin ya. Kelompok ini sudah? Iya, silakan. Ya. Kalian bisa di dalam kelompok itu kan bisa berbagi tugas ya. Ada yang mencari unsur apanya, ada yang mencari unsur di mananya, ada yang mencari unsur kapannya. Ya. Sehingga pekerjaannya dapat bagaimana? Lebih cepat selesai, bagus. Ya. Ya, ada permasalahan? Boleh? Boleh? Bawa gunting? Bawa, ya. Silakan berbagi tugasnya. Ada yang menemukan unsur apa, di mana, ya. Kemudian ada yang menemukan unsur kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada permasalahan? Tidak, ya. Unsur siapanya sudah bisa ditemukan? Sudah. Kompol, komisaris, polisi. Ya, itu artinya ya. Kalau di sana di dalam teks beritanya kompol, tulis saja seperti itu. Tapi kepanjangannya adalah komisaris polisi. Ini udah soal bukan? Iya. Apakah yang jawaban atau soalnya aja kan? Iya, soalnya saja buat boleh. Nanti jawabannya adalah dituangkan di sini, ditempel yang dipresentasikan ya. Jawabannya ya. Yang terlibat di dalam teks berita yang saya analisis adalah ini. Yang terjadi di dalam teks berita yang saya analisis adalah ini, sebutkan. Ya, jawabannya. Nanti yang dipresentasikan cukup kertas ini saja. Itu dikumpulkan, ya. KKPD-nya dikumpulkan. Ya, dari jawaban-jawaban itu langsung dah ditulis di kertas ini, disesuaikan. Tidak mesti harus sama tulisannya ya. Kalian semua berkreasi boleh, tidak mesti harus sama. Ya,
unsur apa, gitu saja tulis di sini langsung dah unsur apa yang dari teks itu temukan. Boleh kalian mau potong-potong itu boleh juga. Iya. Iya, jawabannya adalah kreasikan. Ada kendala? Menemukan unsur? Mengapa bisa terjadi? Ya, Soalnya di sini nggak diketahui gimana perempuan bisa kematiannya, Pak. oke. Kalian bisa sebutkan dari unsur mengapa bisa terjadi kejadian ini bermula saat ditemukannya ada meninggal di mengambang di tepi pantai dan kematiannya pun belum penyebab kematiannya belum diketahui. Sudah masuk. Kemudian unsur bagaimananya. Berarti kalian uraikan kronologinya. Awalnya siapa yang menemukan, sampai ditemukan, datanglah warga, datanglah apa lagi? Pihak kepolisian yang mengecek. Nah, itu. Unsur bagaimana? Ya, unsur yang lainnya sudah ditemukan? Ya, sudah hampir selesai ya. Jadi sebentar, langsung aja dipotong-potong, boleh dikreasikan, langsung ditempel. Itu kan menjadi kreativitas kalian nanti ya. Buat semenarik mungkin, seestetik mungkin. Apanya? Ya, sudah di LKPD-nya di sini. Ya. Cukup saja nanti di atasnya mungkin isi kelompok C. Buat agak besar ya. Hasilnya sudah, berarti cuma lagi beberapa persen saja ini ya. Ya, oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang coba tunjukkan dulu hasil kerja kalian. Tunjukkan semuanya. Wah, kreasinya luar biasa ya. Kalian bisa berkreasi dengan baik. Yang di belakang, tunjukkan. Oke. Kelompok C. Kelompoknya Maya. Oke. Nah, kalian karena semua sudah selesai bekerja, sekarang kita akan melakukan kegiatan menampilkan hasil karya. Ya, kalian silakan tampilkan hasil kerja kalian bersama kelompok kalian, hasil diskusi kalian. Ya. Nah, sekarang saatnya presentasi. Sekarang kita mulai dari kelompok A. Ya, kelompok A ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Yang sudah siap? Lisiana? Ya, silakan ditampilkan. Bagi anak-anak yang lain, silakan didengarkan penampilan dari temanmu. Kemudian lagi sebentar kalian bisa menyampaikan pertanyaan ya dari analisis yang sudah dibuat oleh temanmu. Baik, silakan dimulai. Om Swastiastu. Kami salah satu kelompok dari perwakilan kelompok A akan menyampaikan berita mengenai teror lalat viral di daerah tempat wisata. Adapun unsur yang pertama yaitu apa? Apa yang terjadi di daerah Indramayu, Kabupaten Bangli, Bali? Jawabannya, kejadian teror lalat. Unsur yang kedua ada di mana keadaan teror lalat tersebut terjadi? Jawabannya pada awal Januari. Oke. Kapan kejadian tersebut terjadi?
Jawabannya pada Allah dan Maha. Ya, dilanjutkan saja. Terus? Saya akan ulang dari di mana kejadian teror lalat tersebut terjadi di wilayah Kintamani, Kabupaten Bali. Oke. Sekian tadi dari penjelasan berita yang kami buat. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan makan. Oke, silakan. Tanyakan saja. Silakan diundang anak-anak untuk bertanya. Silakan. Bisakah kalian ceritakan bagaimana kronologi teror lalat tersebut? Ya, kronologi teror lalat tersebut. Ya, itu berarti tentang pertanyaan bagaimana. Ya, oke. Silakan dijawab. Teror lalat dengan nama ilmiah Musca domestica itu diduga muncul dari kotoran ayam yang digunakan untuk pupuk oleh para petani di kawasan wisata tersebut. Pantauan detik Bali pada awal Januari lalu, lalat berterbangan di sejumlah tempat di kawasan Kintamani. Misalkan di Anjungan Penerapan, lalat berkerumun di sejumlah tempat di Anjungan tersebut termasuk kepada gerobak pedagang bakso. Kan, serangga itu berterbangan di antara wisatawan dan pedagang. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Atas jawaban dari teman. Kemudian anak-anak yang lain ada lagi dari setiap kelompok wajib disiapkan pertanyaan. Rika? Ya, oke. Apa dampak yang terjadi akibat teror lalat tersebut? Ya, apa dampak yang terjadi akibat teror lalat tersebut? Bisa? Tidak. Dampak yang terjadi akibat adanya teror lalat, ya, yaitu tentu dampaknya adalah tentang pariwisata yang ada di wilayah Penelokan, ya, bisa menurunnya kunjungan wisatawan karena banyak ada lalat yang berterbangan bahkan sampai dalam teks berita itu kan bahkan sampai lalat itu ke restoran, ya. Oke, sekarang silakan ditutup dulu. Kita akan lanjutkan dengan penampilan dari kelompok yang lain. Silakan moderatornya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan cara bersama. Om Santi Saum. Baik, kasih tepuk tangan dari penampilan kelompok A. Oke, perwakilan kelompok A. Sudah. Nah, sekarang kelompok A tadi sudah menampilkan. Sekarang kelompok B dengan berita yang berbeda tentunya, ya. Dipersilakan. Yang bersedia? Oke. Kelompoknya Fania, Mira, siapa moderatornya? Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Berizinnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok B. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Kadek Adriana Leon dengan nomor absen 6. Yang kedua ada Kadek Mira Pranyani absen 10. Yang ketiga ada Niputusannya Putri absen 24. Yang terakhir ada Niputu Cynthia Erika Mahaswari absen 25. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke presentasi. Ini selanjutnya akan saya ambil alih. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang menganalisis unsur-unsur tes berita dengan judul berita yaitu Singaraja. Berikut ini adalah ciri-ciri mayat wanita yang ditemukan menggambar di perairan Rapat Agung. Nomor 1 akan saya bacakan yaitu unsur apa yang terdapat dalam teks berita di atas. Jadi penemuan mayat berjenis kelamin wanita tanpa identitas mengambang di perairan Agung. Baik, selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada kelompok lain dipersilakan untuk mempertanyakan. Ya, menyampaikan pertanyaan. Maya, Oke, sudah ada. Nama tokoh, siapakah nama jenazah wanita Mawar itu?
belum diketahui karena dalam identitas wanita itu belum diketahui. Namun identitas yang sudah diketahuinya itu cuma berasal dari Malang dan berjenis kelamin. Oke, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Di tengah laut, tepatnya di Perairan. perairan Teluk Aku. Oke, sudah bisa terima. Ada lagi pertanyaan yang lain dari kelompok yang lain? Ada, silakan. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari Jadi kesimpulan dari berita ini bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pada pagi hari terjadi suatu peristiwa di mana ditemukannya jenazah wanita di tengah laut yang ditemukan oleh dua nelayan. Yang lalu sudah dievakuasi, namun belum diketahui secara pasti identitas dari jenazah tersebut. Iya, kasih tepuk tangan. Oke, tadi sudah banyak anak-anak yang bertanya pada kelompok yang tampil di depan. Nah, sekarang silakan ditutup presentasinya. Jadi karena sudah selesai tanya jawab, sebelum mengakhiri kami ada pantun. Oke, bagus. Jalan-jalan ke Amerika. Pulannya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Oke. Sudah? Om Santi. Oke. Silakan kembali. Nah, kelompok B tadi sudah, ya. Kelompok C bagaimana? Sudah siap? Oke, dipersilakan. Om Swastiastu. Baik, berikutnya kami ingin mempresentasikan hasil karya kerja kami yaitu kelompok C yang berjudul Alkohol kita sama Jepari Polres Buleleng tapi bisa jadi penyebab tersinggungan. Baik, kita langsung ke soal dan jawaban pertama yaitu Apa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Polisi memberantas para warga yang memakai knalpot bom yang memicu pertengkaran antar keluarga dalam pemilu. Lalu pertanyaan kedua, di manakah lokasi kejadiannya? Jawabannya adalah Kecamatan Grogak dan Buleleng. Yang ketiga yaitu kapan kejadian tersebut terjadi? Hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2024. Lanjut ke soal nomor 4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang terlibat adalah polisi dan masyarakat setempat. Lalu pertanyaan nomor 5, mengapa knalpot brong disita oleh polisi? Jawabannya, karena knalpot brong dinilai dapat memicu ketersinggungan hingga berujung pada keributan antar masyarakat. Yang keenam yaitu terakhir, bagaimana tanggapan AKP Bagian terkait kejadian ini? Jawabannya yaitu nanti kami lihat situasinya ke depan. Apakah akan dipaksakan atau bisa diinovasikan untuk dirangkai jadi patung lumba-lumba, ikon dari Jawa Tengah atau ikon dari Buleleng. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Silakan ditunjuk. Yang pertama, Ispan. Apa penindakan polisi terhadap kejadian tersebut? Polisi menindakkan pengambilan knalpot karena bisa memicu penyebab ketersinggungan. Bisa menerima? Bisa, oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Ispan. Pertanyaan kedua, siapa yang ditunjuk? Selain penindakan dilakukan dengan hilang dan penyitaan, apa lagi yang dilakukan oleh pihak Polres? Selain penilangan dan penyitaan, pihak
pihaknya juga memanggil orang tua untuk memberikan edukasi bahwa anaknya sudah melakukan pelanggaran. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat yang bertanya dan yang menjawab. Oke, ada lagi? Masih ada pertanyaan? Silakan. Tadi di videonya kan ada ketersinggungan. Apa salah satu contoh ketersinggungan yang terjadi dalam lingkungan sosial akibat kenapa Ketersinggungannya bisa contohnya dari suara yang mengganggu masyarakat setempat dan bisa mengganggu aktivitas warga. Oke, bisa diterima? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, ada lagi? Tidak? Ya, jika tidak ada lagi anak-anak yang bertanya dari penampilan kelompok C, silakan kelompok C untuk menutup presentasinya. Baik, itu saja presentasi dari kami dengan Santi. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan lagi buat kalian semua. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat ya penampilan dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dengan teks berita yang berbeda. Dan kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita ya. Mulai dari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena kalian semuanya sudah bisa memahami tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita, sekarang kita akan melakukan assessment. Sudah siap? Apa kalian sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita akan memulai untuk melakukan penilaian ya. Anak-anak, lagi sebentar setelah kalian menentukan jawaban, silakan tunjukkan barcode yang sudah kalian bawa. Ketika nama kalian sudah muncul, silakan ditutup kembali supaya tidak terekam 2 kali. Sudah siap? Sudah. Silakan dibaca soal nomor 1. Belum ya? Oke anak-anak, demikian tadi kuis yang sudah kita lihat bersama. Sekarang kita lihat skor tertinggi dari pekerjaan yang sudah kalian sudah bisa dilihat? Jauh ya? Nomor absen 31, 30, 28, dan 3 yang tertinggi. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Sudah? Nah, sekarang silakan ditutup dulu mode papernya, dirapikan. Tadi juga kalian pada saat melakukan kerja kelompok, ada beberapa sampah di bangku kalian ya, lagi sebentar itu dirapikan. Untuk tugasnya nanti dikumpul. Oke. Oke, anak-anak. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, anak-anak sudah bisa menganalisis sebuah teks berita. Ya, dari teks berita yang ditayangkan juga tadi kalian semuanya sudah bisa menganalisis, sudah bisa menentukan unsur adik Simba yang terdapat di dalam teks berita. Ada yang bisa menyebutkan ulang apa unsur adik Simba yang terdapat di dalam teks berita? Oke. Ya, silakan. Rian, apa lagi? Terus? Kapan? Iya, ada 6 ya. Atau kasih tepuk tangan dulu. Atau juga sering disebut dengan unsur 5W
1H. Ya. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang setelah terjun ke dunia kerja, ada yang menjadi jurnalis nanti ya, nanti akan selalu berhadapan dengan 5W1H. Mencari informasi yang ada dari peristiwa atau kejadian, kemudian dipublikasikan. Nah, itulah manfaat dari kita bisa mengetahui unsur 5W1H, jadi kita bisa menggali informasi secara lengkap. Ya, mulai dari apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadiannya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana. Sampai kronologi kejadiannya. Kalian bisa menceritakan kembali. Nah, selain itu pengetahuan ini digunakan untuk seorang jurnalis, juga bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Ya, misalnya saja ketika kalian melakukan kegiatan berwisata, nanti setelah pulang dari berwisata pasti kalian akan bercerita, bisa menceritakan secara lengkap. Ya, apa yang kalian jumpai di sana, ya, sampai kronologinya. Nah, itulah manfaatnya kita mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Baik, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kali ini, apakah ada anak-anak yang masih belum memahami tentang materi yang sudah disampaikan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Dalam proses belajar kita pada kali ini, apakah ada kendala yang dihadapi? Tidak ada. Nah, untuk kegiatan proses belajar berikutnya, kalian menginginkan kegiatan belajar seperti apa? Lebih banyak kuis. Lebih banyak kuis lagi. Apakah medianya masih menggunakan tampilan audiovisual? Apakah mode kertas? Audiovisual, biar lebih menarik. Oke. Karena itu keinginan kalian, nanti pada kegiatan belajar berikutnya kita akan tetap menggunakan audiovisual dan juga kuis, ya, biar lebih menarik. Baiklah, anak-anak, dari kegiatan belajar yang sudah kita lakukan hari ini, kita semuanya sudah memahami tentang materi teks berita. Sekarang, anak-anak silakan rapikan dulu bangkunya. Bangkunya sudah dirapikan dari sampah? Sudah? Nah, karena tadi kita memulai kegiatan ini, ruangan ini tampak bersih, sekarang juga kita sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini, Bapak harapkan ruangannya juga masih tetap bersih. Berarti ini kalian selalu menjaga lingkungan tetap bersih. Ya, mulai dari hal kecil, mulai dari menjaga lingkungan, ya, menjaga diri sendiri. Nanti kalian akan terbiasa disiplin untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Baik, terima kasih karena kalian semua sudah mengikuti kegiatan belajaran ini dengan baik. Sekarang kita akhiri kegiatan belajar, karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa, begitu juga pada bagian akhir kita tutup dengan doa. Baik, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Bagi teman-teman harap berdiri. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Sekarang kita tutup dengan para Ngaturang parame santi. Om Santi Santi Santi.